Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna 32, Politeknik Imigrasi, nama Yanur Anas Ardiansyah, NRT 2018-1609-101, Prodi Hukum Keimigrasian B. Dan rekan saya, Izin memperkenalkan diri Taruni tingkat 2 Politeknik Imigrasi, nama Dara Gautama Meilina, NRT 2018 1392201, Prodi Hukum Keimigrasian A. setelah melakukan analisa SWOT terhadap permasalahan yang diteliti, sekarang kami akan memberikan solusi dalam bentuk mitigasi masalah. Solusi yang dapat kami berikan, yang pertama ada kebijakan selektif. Teori kebijakan selektif keimigrasian merupakan prinsip fundamental yang berlaku universal bagi seluruh negara di dunia. Prinsip ini merupakan perwujudan kedaulatan negara yang harus dihormati. Dalam hukum positif, kebijakan seleksi keimigrasian dicantumkan dalam bagian ke-1 penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang menjelaskan bahwa berdasarkan kebijakan selektif yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia. Demikian pula, bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya selama berada di Indonesia. Kemudian yang kedua ada penguatan peraturan. Yang dimaksud dengan penguatan peraturan di sini masih erat hubungannya dengan kebijakan selektif. Jika kebijakan selektif dapat dilaksanakan dengan tepat, maka peraturan yang mengatur tentang keberadaan orang asing selama di wilayah Indonesia dapat diatasi jika terdapat pelanggaran keimigrasian. Namun pada kenyataannya, masih terdapat orang asing yang sering melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang didapat, sehingga penguatan peraturan di sini sangat dibutuhkan untuk lebih dipertegaskan kembali kepada orang asing yang setiap masuk atau keluar wilayah Indonesia. Yang ketiga ada teknologi. Di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pati sendiri di bagian proses pengambilan foto full badan dan sidik jari yang masih saja dilakukan secara manual, sehingga data yang diambil bisa saja terkendala pada saat dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Maka dari itu perlu adanya suatu aplikasi yang mendukung pada saat pengambilan foto maupun sidik jari detailnya yang sedang dilaksanakan proses pendetensian. Kemudian Penyuluhan bagi masyarakat. Hal ini sangat diutamakan bagi masyarakat umum untuk mengetahui tentang keimigrasian secara umum, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa imigrasi hanya untuk urusan paspor, namun jika ada atau dicurigai orang asing yang sedang melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian atau keberadaannya merugikan masyarakat setempat bisa dilaporkan kepada pihak imigrasi. Lalu fasilitas. Fasilitas yang terdapat pada ruang detensi imigrasi yang berada di kantor imigrasi kelas 2 TPI Pati, menurut kami kurang memadai. Kondisi ruang detensi tersebut terlalu lembab dan panas karena sedikitnya udara yang dapat masuk karena kecilnya ventilasi udara. Sehingga dapat dimungkinkan jika orang asing yang didetensi merasa tersiksa, padahal dari pihak petugas tidak melakukan penyiksaan. Untuk masalah ini perlu adanya renovasi atau penambahan fasilitas di ruang detensi agar orang asing yang didetensi tidak merasa tersiksa. Lalu yang terakhir, penjagaan. Kurangnya petugas untuk mengawasi deteni menjadi salah satu permasalahan di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pati. Terlebih lagi pada saat malam atau hari libur, sehingga kurangnya pengawasan penjagaan terhadap deteni. Meskipun sudah dibuatkan jadwal giliran untuk menjaga. Dalam hal ini perlu adanya tambahan personel petugas yang dapat menjaga deteni di ruang detensi tersebut. Demikian video presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.